Kasus Vina Cirebon, berkas Pegi bakal dikembalikan ke Jati ke penyidik. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memastikan bakal mengembalikan berkas Pegi Setiawan ke penyidik atas kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Pegi Setiawan diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar Nur Sri Cahyawijaya mengatakan bahwa rencana pengembalian berkas kasus Vina tersebut lantaran masih adanya kekurangan. Masih ada kekurangan material dan formil dalam berkas perkara tersangka PS, kata saat dihubungi, Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024. Meski demikian, pihak kejaksaan sejauh ini belum ada mengembalikan berkas Pegi Setiawan itu ke kepolisian Polda Jabar. Baru pemberitahuan berkas belum lengkap, P18, kata dia. Rencananya berkas itu bakal dikembalikan dalam waktu 7 hari ke depan, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam waktu 7 hari akan dikembalikan berkas perkara tersebut untuk dilengkapi sesuai KUHP, ucap dia. Adapun berkas perkara Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki diterima ke Jati Jabar pada tanggal 20 Juni tahun 2024 lalu. Tim kejaksaan langsung melakukan penelitian berkas perkara dalam waktu 7 hari. Setelah diterimanya berkas perkara atas nama tersangka PS, jaksa langsung melakukan penelitian dan mendapatkan kekurangan material dan formil. Sehingga dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 138 ayat 1 KUHP penuntut umum menyampaikan pemberitahuan berkas belum lengkap, kata dia. Kekurangan tersebut karena penelitian tim jaksa dalam mempelajari berkas perkara, tambah dia. Polda Jabar ubah strategi hadapi pra-peradilan Pegi, penasihat ahli Kapolri ungkap fakta. Purnawirawan Jenderal Bintang 2 menyebut jika ada perubahan strategi yang dilakukan Polda Jabar dalam menghadapi sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Akibat perubahan strategi tersebut, Polda Jabar mangkir dari sidang pra-peradilan perdana yang dijadwalkan pada Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga pekan depan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi menduga, Polda Jawa Barat punya strategi baru untuk melawan tersangka Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan. Diketahui, Polda Jabar terkait alasan absen di persidangan pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina. Polda Jawa Barat, Jabar, selaku termohon dalam gugatan pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Pegi Setiawan, tak hadir dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, tanggal 25 Juni tahun 2024, kemarin. Arianto menduga alasan Polda Jabar tak hadir dalam sidang karena ada perubahan strategi atau masih dalam proses melengkapi jawaban terhadap gugatan dari kuasa hukum Pegi. Perkiraan saya ya ini, jadi yang mau datang disidangkan tim hukum itu tim tersendiri tidak di bawah humas. Jadi tim hukum itu terdiri dari Binkum, ada juga mungkin ada dari pihak eksternal, jelas Arianto, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Arianto menilai, tim hukum Polda Jabar masih menyiapkan detail jawaban untuk menangkis gugatan pra-peradilan Pegi. Nah, kemungkinan kemarin sudah siap menjawab apa-apa tapi mungkin ada perubahan strategi. Saya contohkan misalnya di dalam memberikan jawaban untuk tuduhan ini tadinya dipikirnya sudah siap dengan ini itu. Tapi kemudian mungkin ada celah lagi, bisa dibantah dengan ini atau itu, mungkin kita butuh ini lagi, katanya. Jadi mungkin dalam rangka melengkapi supaya dalam pra-peradilan memberi jawaban yang tepat, sehingga bisa menangkis pra-peradilan, lanjutnya. Lebih lanjut,
Arianto menyebut bahwa sebelumnya Polda Jabar memang sudah menyampaikan kesiapannya menghadapi sidang pra-peradilan Pegi. Sehingga, Arianto pun juga bertanya-tanya mengapa Polda Jabar justru tak hadir dalam sidang perdana kemarin. Saya tanya kepada Polda Jabar kenapa mundur belum mendapat jawaban, sehingga ini saya hanya berandai-andai saja, dan tentunya berdasarkan pengalaman saya yang bolak-balik dulu menghadapi pra-peradilan, tuturnya. Sebelumnya, Polda Jabar sempat mengakui sudah siap untuk menghadapi sidang pra-peradilan Pegi yang digelar di PN Bandung pada Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024, atau sehari sebelum sidang pra-peradilan Pegi. Bahkan, Jules menyebut pihaknya sudah menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi sidang pra-peradilan Pegi. Bahwa kami akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka, tentu kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat, ujar Jules dikutip dari YouTube Kompas TV. Saat itu, Jules masih enggan mengungkap jumlah tim hukum yang disiapkan Polda Jabar. Ia juga menyebut kemungkinan, tim hukum dari eksternal kepolisian. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini, kemarin, belum bisa disampaikan, apakah terdiri dari kuasa hukum kita sendiri, atau nanti kita berkolaborasi dan bekerja sama dengan kuasa hukum dari eksternal, jelas Jules. Sebelumnya, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menuturkan bahwa surat panggilan kepada termohon sejatinya sudah dikirim ke Polda Jabar. Di sidang pertama ini, relas sudah dikirimkan kepada termohon, tetapi sampai jadwal yang sudah ditetapkan jam 9 waktu Indonesia Barat dan sekarang sudah pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, berarti termohon tak hadir, kata Hakim Eman Sulaiman di persidangan, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim pra-peradilan Pegi, ancam, Polda Jabar, tegas sebut tak ada kepentingan. Seolah, mengancam, para penyidik Polda Jabar, hakim yang memimpin sidang pra-peradilan Pegi Setiawan atas kasus Vina Cirebon, tegas menyebut tak ada kepentingan. Atas dasar itu, Hakim sidang pra-peradilan yang diketahui bernama Eman Sulaiman itu menegaskan jika ia tak akan bisa dipengaruhi siapapun dalam sidang yang dipimpinnya tersebut. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga pekan depan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Eman Sulaiman pun menegaskan jangan ada yang berani coba-coba mempengaruhi dirinya. Ia mengatakan, dirinya akan mengabaikan siapapun yang akan mempengaruhinya. Eman Sulaiman bahkan mempertaruhkan kredibilitasnya selama ini sebagai seorang hakim. Kalaupun ada yang mencoba-coba orang yang mempengaruhi, saya abaikan, kata Eman Sulaiman dikutip dari Kompas TV, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Dirinya menegaskan kalau ia tak ada kepentingan sama sekali dalam perkara Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Jangan sampai ada asumsi-asumsi aneh, kata dia. Bahkan menurut Eman Sulaiman, kredibilitasnya sebagai hakim sudah diketahui pengacara-pengacara di Kecamatan Sumber, Kota Cirebon. Diketahui, Eman sempat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sumber sebagai hakim tahun-tahun 2016 sampai tahun 2018. Kalau pengacara-pengacara Sumber itu biasanya sudah tahu saya seperti itu, jelasnya. Mendengar hal itu, kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugianti Irianti, terlihat menganggukkan kepalanya. Eman Sulaiman pun kembali menegaskan dirinya tak ada kepentingan apapun. Saya tidak ada kepentingan dan tidak ada keuntungan, tegasnya. Seharusnya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan digelar hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di PN Bandung. Namun pihak Polda Jawa Barat tidak memenuhi panggilan PN Bandung. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda pekan depan, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ia pun mengancam kepada pihak termohon jika tak datang lagi, maka sidang akan tetap dilanjutkan. Sah dan patut, datang atau tidak datang,
kita lanjut, kata dia. Sebab, dirinya menghargai kuasa hukum Pegi Setiawan yang sudah datang jauh-jauh dari Cirebon. Daripada jauh-jauh dari Cirebon, tapi gak ada sidang, kata Eman Sulaiman. Eman juga mengatakan kalau dirinya ingin perkara tersebut lebih cepat. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar, kita belum tuntas, ujarnya.